Oke, kita sekarang fokus ke terapi oksigen. Setelah sebelumnya kita mengetahui bagaimana fisiologi respirasi. Setelah mengetahui bagaimana pola yang benar, tentunya kita bisa mengarah ke hal yang patologis yang membutuhkan terapi oksigen itu sendiri. Di sini kita hanya fokuskan membahas mengenai pengertian terapi oksigen, pemahaman apa itu transport oksigen, peralatan apa saja untuk terapi oksigen, dan efek samping terapi oksigen itu sendiri yang kita hadapi di ruang emergency room. Seperti itu. Oke, next. Oke, terapi oksigen itu adalah sebuah usaha penambahan tekanan parsial oksigen pada udara inspirasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan kadar oksigen atau fraksi oksigen, atau bisa kita sebut dengan FiO2. Yang kedua, bisa dengan menambahkan tekanan atau hiperbarik. Oke, slide. Nah, jika kita jaga UGD, pasti kita akan menerima berbagai macam pasien yang biasanya kita akan memilah-milah sebelum memberikan terapi kepada pasien tersebut. Kita bisa memilah itu biasa kita sebut dengan triase. Triase kalau dulu saat saya jadi dokter umum itu bisa kita kelompokkan ada triase warna hitam, warna biru, warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Kondisi yang gawat yang harus segera kita tangani, kita kelompokkan menjadi di kelompok biru. Ini contohnya bisa kardiorespirasi arrest, respiratory failure, akut myocard infarct, dekompensasi kordis, shock, pasca bedah, keracunan CO, metabolisme meningkat, contohnya karena burn, infection, multiple trauma. Nah, kita sebagai dokter umum pasti udah sering melakukan triase pada pasien-pasien yang kita terima tentunya. Dan itu sangat penting untuk mengelompokkan pasien-pasien tersebut. Oke, slide. Oke, transport oksigen. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh dengan cara satu, berigatan dengan hemoglobin. Yang kedua, larut dalam plasma, di mana 95% berkombinasi dengan hemoglobin dan 5%-nya dengan plasma. Oke, slide. Konten oksigen arteri. Arterial oksigen content ini biasanya kita sebut dengan CaO2. Ini rumusnya O2 yang terikat Hb ditambah dengan O2 yang larut dalam plasma. Seperti yang kita utarakan tadi bahwasanya 95% itu akan berkaitan dengan Hb dan 5% dengan plasma. Seperti itu. Jadi, satu molekul dari Hb itu mengandung 4 molekul oksigen, sehingga 1 gram Hb itu dapat menggandeng 1,34 mili oksigen. Sehingga pada kondisi tekanan parsial oksigen pada 100 miligram dengan kadar Hb-nya 98%, itu untuk hal tersebut 15 gram Hb pada 100 mili darah akan membawa oksigen sekitar 20 mili. Oke, slide. Jatuh. Sebentar ya. Oke. Penghantaran oksigen dengan rumus DO2, ini cardiac output kita bisa kalikan dengan arterial oksigen content. Dengan normal, DO2 itu sama dengan 1000 mili oksigen per menit. Jadi delivery oksigen itu tergantung dengan konsentrasi Hb
kemampuan O2 terikat Hb, dan jumlah oksigen yang terlarut, dan juga curah jantung. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Oke, slide. Oke, konsumsi oksigen itu sendiri, tadi yang sudah kita utarakan normalnya VO2 itu adalah 250 mili oksigen per menit. Slide. Nah, teman-teman pasti udah sering melihat kaskade oksigen, yaitu penurunan oksigen dari udara menuju mitokondria. Itu mencapai level terendah di dalam mitokondria yang merupakan bagian dari sel yang menghasilkan energi. Slide. Nah, kalau ini adalah kurva disosiasi oksigen ya. Kurva disosiasi oksihemoglobin adalah kurva yang menggambarkan ikatan Hb terhadap oksigen pada berbagai tekanan parsial. Slide. Nah, ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan pergeseran kurva disosiasi tadi, yaitu kalau bergeser ke kanan itu biasanya terjadi hipertermia, pH-nya pH-nya akan menurun, dan juga kalau bergeser ke kanan itu akan membantu pelepasan oksigen ke jaringan-jaringan, sehingga pergeseran ini namanya mungkin teman-teman udah pada ingat, yaitu efek Bohr. Sedangkan kalau bergeser ke kiri, ini contohnya ada hipotermia, dan yang bergeser ke kiri ini biasanya menyebabkan peningkatan afinitas Hb terhadap oksigen. Gitu. Oke, slide. Ya, ini grafik yang tadi kita jelaskan adanya pergeseran-pergeseran ya. Oke, teman-teman udah bisa ada warna biru, ada warna merah, dan itu bisa menunjukkan adanya pergeseran, bisa ke kiri dan juga bisa ke kanan. Oke, slide. Nah, prinsip dari alat terapi oksigen, yaitu di mana FiO2 dapat diatur, mencegah penumpukan CO2, yang ketiga resistensinya minimal, efisien dan ekonomis, dan tentunya harus nyaman untuk pasien. Karena kalau tidak nyaman untuk pasien, maka seringnya pasien-pasien tersebut akan berontak dan melawan, seperti itu. Oke, slide. Cara pemberian dan jenis alat terapi oksigen. Ini ada beberapa macam, mungkin teman-teman sudah sering mengenal alat-alat tersebut. Ini kita kelompokkan menjadi 3, yakni closed system, high oxygen environment, dan open delivery system. Oke, slide. Closed system, ini contohnya ada endotracheal, tracheostomy, dan juga masker ketat. Oksigennya bisa sampai mendekati 100%, tapi memang tidak nyaman dan ada resiko baru trauma, dan juga bisa terjadi intoksikasi. Bahayanya jika penyediaan oksigen ada masalah atau gagal atau kehabisan. Itu yang kita biasanya sangat repot untuk penggunaan closed system. Oke, slide. Oke, sedangkan yang high oxygen environment ini oxygenated dan heat box, mungkin teman-teman sudah sering ketemu, biasanya dulu awal-awal COVID pernah kita pakai, dan ini awas bisa terjadi intoksikasi oksigen, dan jika konsentrasinya terlalu rendah, ini bisa terjadi penumpukan gas CO2. Oke, slide. Oke, nah sistem yang berikutnya yaitu open delivery system. Yang pertama adalah low flow system. Ini yang di topik kita yang sebelumnya teman-teman mungkin udah belajar sekilas ya.
alat-alat tersebut yaitu yang low flow system, ini bisa kita temui ada nasal kateter, nasal kanul, atau nasal prong. Yang mungkin masih ingat, ini sangat oksigen yang bisa kita berikan sangat rendah sekali, yaitu 2 sampai 4 lpm. Yang kedua yaitu high flow system. Ini bisa ada masker venturi, atau dengan masker reservoir. Slide. Nah, sekarang kita melangkah ke efek samping dari terapi oksigen, yaitu salah satunya bisa menyebabkan hipoventilasi, ada juga bisa absorption atelektasis, pulmonary toxicity, dan recurrential fibroplasia. Oke, slide. Yang harus kita jaga untuk keracunan O2, karena oksigen itu sendiri tidak hanya memberikan manfaat, tapi jika diberikan tidak sesuai indikasi, maka bisa menyebabkan tindakan keburukan pada pasien, yaitu kita harus menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Gunakan oksigen sesuai dengan indikasi. Gunakan FiO2 terendah yang termungkin. Fokuskan hanya target PaO2 sekitar 60 sampai 70 mm Hg atau SpO2 lebih dari 90%. Jika memungkinkan, dicatat berapa FiO2 yang dipakai, dan kalau ada gunakan oksigen analysis. Oke, slide. Oke, ini yang harus kita ingat jika kita bertugas di UGD, bahwa saja seperti yang saya bilang di awal, harus segera kita berkejaran dengan waktu. Ya, 2-3 menit itu sudah bisa menyebabkan kerusakan permanen. Jadi, jika mendapatkan pasien dalam kondisi gawat darurat, berikan oksigen 100%. Hipoksia lebih berbahaya daripada keracunan oksigen. Karena sambil mengatasi, mencari penyebab yang ada, ABCD harus kita lakukan. Oke, baik. Nah, ini yang kemarin kita udah belajar ya di pertemuan yang sebelumnya, beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk memberikan terapi oksigen pada pasien, di mana dari mulai yang terkecil itu ada nasal prong, kita bisa berikan 2-4 lpm dengan FiO2-nya hanya 24-35%. Yang kedua, kita bisa berikan dengan face mask 6-10 lpm dengan FiO2 yang hanya 40-60%. Meningkat ke yang lebih tinggi lagi, kita bisa berikan masker sederhana dengan reservoir bag. Ini flow-nya hanya 10-12 lpm dengan FiO2 60% sampai 100%. Jadi kalau ada reservoirnya bisa membantu sekali, lebih tinggi yang bisa kita berikan. Dan yang selanjutnya ada 2 alat yang bisa memberikan tinggi, itu ada BVM dan Jackson Rees. Keuntungannya BVM ini tidak tergantung dengan sumber oksigen, namun bisa memberikan maksimal. Kalau Jackson Rees ini harus ada sumber oksigen. Jadi kalau nggak ada di kondisi bencana, oksigen terbatas, sangat riskan untuk menggunakan Jackson Rees. Untuk yang terakhir, ini ada ventilator. Gitu. Mungkin di pertemuan yang selanjutnya kita bisa fokuskan belajar mengenai ventilator di ruang ICU. Begitu ya. Oke, next. Oke, ini penutup dari saya, yaitu dalam memberikan oksigen, sebelumnya teman-teman harus meyakinkan bahwasanya tidak terjadi sumbatan jalan nafas. Karena percuma oksigen sebesar apapun, kalau terjadi sumbatan nafas, total maupun parsial, itu tidak akan efektif dalam pemberian oksigen tersebut. Jadi benar-benar dipastikan apakah ada suara nafas tambahan atau tidak, yang menandakan bahwasannya pasien telah terjadi sumbatan jalan nafas gitu. Oke. Next.
Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya sebagai sedikit bekal untuk belajar mengenai terapi oksigen di ruang emergency room.